Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ibu pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi sebelum pergi ke sekolah ada kendala nggak di jalan? Enggak. Nggak ada yang telat kan? Ibu belum cek absen loh. Kalau ada kawan yang telat nanti awas ya. Baiklah Nanda, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran Anda dulu ya. Iya, Bu. Amrina Rosyada. Ini lagi, Bu. Mudah-mudahan cepat sembuh temannya ya. Amin. Amin. Udah berapa hari nggak datang? 1 hari ini. Semoga besok bisa bergabung sama kita ya. Amin. Alisa, gimana? Hadir, Bu. Bunga, Dinda, Kita, Febri Madonna, Fajar. Absen. Mana sih Fajar? Memang nggak datang atau telat nih? Alfa, Bu. Alfa. Nggak ada kabar ya. Ya, Bu. Feli, Latifah, sakit. Muhammad Ifa, Bu. Mutiara, Nabila, Nabila Bustami, Ini sakit, Bu. Kelas Nia, Sania, Zaskia, Silvi, Sonya, Rani, Tasya, Sia, Tiara udah Check out. Check out. nggak sekolah lagi ya, udah pindah ya. Ya, Bu. Amin. Oke Anda, berdasarkan dari yang saya Ibu lihat, ini ada 3 orang ya teman Anda yang sakit atau kurang sehat. Semoga besok bisa bergabung lagi bersama kita dan tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Amin. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran hari ini, Nanda Ibu udah selesai, udah siap atau belum? Sudah siap. Semua urusan yang di luar udah selesai? Udah. Udah makan? Udah. Berarti udah semangat dong? Iya. Belajar kita lagi? Iya. Ada yang tahu apa materi kita pada pagi hari ini? Tenun. Sebelumnya udah pernah belajar tenun? Tidak. Sebelumnya Ibu mau tanya, tadi katanya kan udah pernah belajar tenun. Siapa yang paham dan mengerti apa itu yang dikatakan dengan tenun? Yo, silakan tunjuk tangan tanpa bersuara. Ya, silakan Bima. Tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan azas atau prinsip yang sederhana, yaitu dengan menghilangkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangan antara benang besi dan pekan secara bergantian. Nah, itu tadi udah dijelaskan sama Bima. Menurut Ayla, apakah yang dijelaskan sama Bima itu udah benar atau belum? Atau masih ada yang kurang? Kata Bima tadi, tenun itu adalah persilangan antara benang pakan dan benang besi. Kalau menurut Ayla gimana? Benar atau enggak? Benar. Berarti satu lagi ada di sebelah sini. Tasya, benar apa yang dikatakan oleh Bima? Coba ulang lagi. Ini merupakan persilangan pembuatan kain yang dibuat dengan alat prinsip yang sederhana, yaitu dengan menghilangkan benang secara memanjang dan melintang. Oke, jadi persilangan antara benang besi dan pakan secara memanjang dan melintang. Nah, tadi itu kan dari teman-temannya. Sekarang kita lihat materi kita pada pagi hari ini. Apa benar yang dikatakan oleh teman-teman Anda? Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan memahami tekstil struktur dan tekstil teknik tenun serta perkembangannya.
Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada mata pelajaran tenun ini yaitu peserta didik atau Ananda mampu menjelaskan pengertian tekstil struktur dan juga tenunan. Nah, yang kedua itu Ananda diminta dapat memahami teknik, corak, proses, alat dan bahan dalam bertenun ATBM. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu ATBM itu apa? Yo, apa itu ATBM? Ada yang tahu? Enggak. Enggak. Nah, jadi ATBM itu benar nggak tahu nih? Iya. Serius? Serius. Di sini? Nggak tahu. Di sini? Enggak. Di sini? Yaudah, aku kasih tahu. Jadi ATBM itu adalah alat tenun bukan mesin. Jadi ATBM itu dia terbuat dari kayu yang mana pengoperasiannya tidak membutuhkan mesin, tapi secara manual. Sampai sini paham? Paham. Yang ATBM? Paham. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, yang ketiga, Ananda diharapkan mampu menerapkan teknik, corak, motif, proses, alat, dan tenunan ATBM. Nah, jadi setelah pembelajaran tenun kita ini berakhir pada semester ini, kita akan membuat satu proyek tenunan yang nanti hasilnya itu menerapkan teknik-teknik atau corak-corak yang ada dalam tenunan TBM tersebut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, siapa yang tahu jawabannya? Mengapa bertenun dan perkembangan desain tenun sangat penting dalam kreasi tekstil bagi kehidupan manusia? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Yuk, Caca, kenapa bertenun itu penting dalam kreasi tekstil atau dalam jurusan kita ini penting mempelajari tenunan? Yuk, Caca. Penting Bu, supaya kita bisa buat produk dan bisa buat dalam membuat tekstil. Oh, jadi penting kata Caca. Berarti Anda semua mau belajar tenun? Mau. Yakin nggak dengan bertenun ini Anda bisa punya banyak uang? Yakin. Yes. Udah semangat nih, harus bisa nih produknya dijual ya. Nah, jadi tekstil itu berlandaskan pada permulaan manusia berpakaian. Baju yang Anda pakai ini itu termasuk tekstil atau tidak? Termasuk tekstil. Nah, di sini coba kita ambil suatu pemikiran. Kalau baju itu tekstil, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, butuh atau tidak? Coba bayangkan kalau kita tanpa tekstil. Anak ibu pergi ke sekolah nggak pakai baju? Ada yang mau jalan nggak pakai baju? Enggak kan? Nah, jadi itu tuh awal mula sejarah dari tekstil karena merasa malu kisah dalam kitab suci mengenai dosa dari Adam dan Hawa setelah diketahui Allah telah melanggar perintahnya. Manusia pertama yang semula telanjang mulai merasa malu karena telanjangannya itu dan berusaha mencari daun-daun sebagai penutup tubuhnya. Jadi sebelum adanya pakaian, itu manusia pada zaman dahulu menggunakan dedaunan untuk menutupi auratnya. Nah, ini masuk dalam materi inti. Inilah yang dikatakan dengan tekstil. Diva, coba baca apa itu yang dimaksud dengan tekstil? Pengertian tekstil. Tekstil segala sesuatu yang diolah dan bersumber dari serat dan benang. Terus tekstil struktur. Tekstil struktur adalah tekstil yang terbentuk dari jenis benang atau serat yang melalui proses tertentu hingga bentuk struktur. Nah, jadi di sini dikatakan, Anda semuanya bisa lihat kan? Jadi yang dikatakan dengan tekstil adalah segala sesuatu yang diolah dan bersumber dari serat dan juga benang. Jadi kalau ada sesuatu yang bersumber dari serat dan juga benang,
itu merupakan produk tekstil. Nah, yang dikatakan dengan tekstil struktur itu adalah tekstil yang terbentuk dari jenis benang atau serat yang melalui proses tertentu sehingga membentuk struktur. Nah, di sini melalui proses tertentu, Anda garis bawahi, proses tertentu itu lain dikatakan dengan tenunan, di mana serat-serat tersebut melalui proses bertenun sehingga menjadi sebuah karya tekstil yang disebut dengan tekstil struktur. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, ini adalah skema pengolahan tekstil. Yang pertama itu adalah berasal dari serat. Setelah itu, serat ini diolah melalui proses pemintalan dan jadilah sebuah benang. Setelah menjadi benang, itu ada yang melalui proses pewarnaan. Ada yang melalui proses pewarnaan alam dan juga ada yang melalui proses pewarnaan sintetis. Setelah itu, benang yang sudah diolah atau siap pakai selanjutnya dilakukan proses pengolahan karya dengan teknik tekstil struktur. Jadilah beberapa karya atau jenis karya yang disebut dengan tekstil struktur. Di dalamnya mencangkup bertenun, merajut, merendah, dan membuat makram. Dari keempat jenis tekstil struktur ini, Ananda Ibu udah pernah lihat sebelumnya? Sudah. Makram sudah? Sudah. Tenunan? Sudah. Rajut? Rajut sudah lihat? Renda? Sudah. Belum? Belum Tasya? Ada yang belum ada. Oke, nanti akan ada slide untuk kita lihat semuanya. Nah, setelah menenun atau merajut dan merenda, jadilah hasil berupa kain. Kain ini dapat dilanjutkan dengan teknik tekstil hias latar. Ada yang tahu tekstil hias latar apa? Nah, selanjutnya ada tekstil hias latar. Di sini tadi katanya udah ada yang belajar tekstil. Pasti Ananda Ibu di kelas 1 itu udah dibekali tentang pengetahuan tekstil struktur dan juga tekstil hias latar. Nah, dari ingatan kalian dulu di kelas 10, siapa yang masih ingat apa itu tekstil hias latar? Ya, silakan Sania. Tekstil yang digunakan untuk menghias sebuah permukaan kain dengan teknik sulam, bordir, dan sablon. Bagaimana yang sebelah sini? Jawaban Sania betul? Betul. Sebelah sini setuju? Setuju. Jadi tekstil hias latar adalah tekstil yang digunakan untuk menghias suatu permukaan dengan teknik bordir, sulam, sablon, dan juga ada satu lagi dengan teknik batik. Itu juga termasuk dengan tekstil hias latar. Nah, ini yang dikatakan dengan tekstil struktur, yaitu adalah struktur yang meliputi seluruh metode pembuatan tekstil yang dibuat dari benang, ya, serta tidak dibuat dari benang, dan tekstil yang dibuat tanpa serat benang maupun filamen. Adapun contoh-contoh dari karyanya, nih, ada tenun, makram, rajut, anyam, ini juga tenun, itu yang di sana ada renda. Berbeda kan? Dari tengah gambar ini berbeda kan? Nah, nanti dalam semester ini Anda semua akan mempelajari teknik-teknik yang ada di depan. Nah, desain permukaan atau hias latar, yaitu desain yang ditujukan untuk memperkaya corak permukaan kain. Nah, seperti yang dikatakan Sania tadi, itu ada teknik ini apa? Di tengah, di sana. Bordir. Bordir ini Sablon. sablon. Benar kan kata yang dikatakan temannya tadi? Benar. Ada lagi yang mau ditambahkan? Enggak.
Nah, selanjutnya itu juga ada yang dikatakan dengan desain aplikasi produk tekstil. Coba baca, Ayu. Desain aplikasi merupakan pengolahan bahan tekstil setelah menjadi kain. Berarti desainnya itu diolah setelah menjadi kain. Siapa yang tahu contohnya? Coba Anissa. Coba Anissa, apa contoh dari desain aplikasi produk tekstil ini? Gorden, gaun. Nah, itu tuh benar nggak diolah? Misalnya gorden sama gaun itu benar nggak diolahnya setelah menjadi kain? Benar. Benar. Berarti memang termasuk produk desain aplikasi. Ini desain aplikasi ada gorden, tas, sepatu, baju. Jadi pengolahannya setelah menjadi kain baru diolah menjadi produk baru lagi. Oke. Ini kita lihat di sini ada pengertian tenunan. Tenunan itu adalah bersilangnya antara benang lungsi dan benang pakan secara bergantian. Coba Anda lihat ilustrasi. Ini nampak kan? Jadi dalam tenunan itu Anda pasti akan mengenal yang namanya dengan benang lungsi dan pakan. Benang yang memanjang atau melintang dari bawah ke atas ini merupakan benang yang disebut dengan benang lungsi. Sedangkan benang yang diseberangkan dari kiri ke kanan itu merupakan benang pakan yang nantinya dikerjakan secara bergantian. Itu nanti kita akan bahas tentang corak yang kita temui dalam bertenun. Oke. Oke, ini adalah jenis-jenis corak tenunan. Yang pertama itu adalah tenun polos. Yang mana tenun polos ini merupakan corak tenunan yang paling sederhana, yaitu masing-masing dengan sebuah benang lungsi dan benang pakannya naik turun secara bergantian. Yang kedua itu adalah corak tenunan dengan teknik tenun kepar, yang mana posisi pemasangannya itu 2 naik, 2 turun. Maksudnya 2 kali benang lungsinya terlihat dan 2 kali benang lungsinya terlihat tidak terlihat. Seperti ini. Ini 2 kali benang pakannya terlihat kan? Benang lungsi di belakang. Setelah ini lungsi lagi yang di atas, pakan yang di belakang. Yang ketiga, kita lihat itu adalah corak tenunan satin. Polanya seperti ini. 1 naik, 4 turun, 1 naik, dan 4-nya lagi turun. Seperti itu. Kelihatan? Nanti Ibu kirim materi ini, Nanda. Coba pahami ya. Oke. Baiklah Ananda, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, ada nggak pertanyaan dari Ananda yang sekiranya nanti masih membingungkan atau penjelasan Ibu kurang tepat? Ada nggak yang mau bertanya? Ya, silakan ya. Bagaimana cara membedakan corak tenunan? Bagaimana cara membedakan corak tenunan? Ada yang bisa jawab? Enggak. Ada yang bisa jawab? Ya, oke, kita simpan dulu pertanyaan dari Kia. Ada lagi pertanyaan yang lain? Bu, kalau pengaplikasian di kain corak itu seperti apa, Bu? Corak satin ya, pengaplikasian di kain. Oke, kita ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Feli. Kalau levis itu termasuk tenunan juga, Bu? Levis. Levis itu termasuk tenunan karena dia juga merupakan persilangan antara benang pakan dan lungsi. Terus corak benang apa, Bu? Jadi corak yang digunakan dalam levis ya, itu menggunakan corak tenunan kepar. Nih, dia menggunakan corak tenun kepar seperti ini. Jadi kalau dilihat secara rinci di levis tadi, itu posisi benang pakan dan lungsinya
naik turun secara bergantian dua-dua. Bisa kan dilihat di levis itu gambar atau struktur dari kainnya itu miring-miring. Pernah yang lain lihat? Kalau garis di levis itu miring-miring, dia ada kayak zigzag itu, ada kan? Nah itu menggunakan corak kepar. Oke, sudah terjawab Feli? Untuk yang lain? Udah paham apa dari pertanyaan Feli tadi? Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Saskia. Bagaimana cara membedakan corak tenunan? Itu tadi, kuncinya perbedaan corak tenunan itu dapat kita lihat dari penggunaan benang pakan dan juga benang besi. Ketika benang pakannya naik turun secara bergantian satu-satu, itu bisa kita sebut dengan corak polos. Nah, seperti ini. Jadi kalau Ananda lihat struktur kain, yang satu naik, satu turun. Nah, seperti ini. Satu naik, satu turun. Itu dapat kita sebut dengan corak polos. Ini biasanya di kain katun. Itu coraknya tuh sama. Nah, atau seperti baju kuning. Kan nggak ada satu benang yang terlalu mencolok. Jadi sama kan? Itu disebut dengan corak polos. Nah, kalau corak kepar tadi dapat kita lihat contohnya di levis. Dua naik, dua turun, ya. Nah, kalau yang ketiga itu bisa menjawab pertanyaan dari Dinda sekaligus. Seperti apa pengaplikasian corak satin pada kain, Dinda? Nah, itu dapat kita lihat dari contoh seperti ini. Kalau dilihat dalam kehidupan, pengaplikasian corak ini tuh ada pada gorden. Bagian permukaan gorden satu sisinya licin, yang sisi belakangnya nggak licin kan? Ada perbedaan depan dan belakang. Hal itu dikarenakan posisi benang luksi yang terlihat itu jaraknya 5-5. Jadi lebih menonjol benang pakannya. Itulah yang dikatakan kenapa posisi depan dan belakang dari corak satin tersebut berbeda. Oke, sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah. Oke, ini ada kesimpulan dari pembelajaran kita. Coba Bima, silahkan baca kesimpulannya. Satu, teknik tekstil struktur adalah tekstil yang berbentuk dari jenis benang atau serat yang melalui proses tertentu hingga membentuk struktur. Dua, tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan azas atau prinsip yang sederhana, yaitu dengan menyilangkan benang secara memanjang dan merintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang luksi dan bekan secara bergantian. Nah, jadi itulah kesimpulan dari pembahasan materi kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama tentang tekstil struktur, yaitu adalah tekstil yang terbentuk dari jenis benang dan serat. Nah, yang kedua itu merupakan tenun atau teknik pembuatan kain yang menggunakan prinsip sederhana antara menghilangkan benang pakan dan lungsi. Oke, Ibu rasa cukup materi kita hari ini. Ibu ada game. Masih semangat? Masih. Oke, kita game dulu ya. Oke, terima kasih. Sesuai dengan janji kita, izinkan Ibu duduk ya. Ya, boleh. Jadi kita akan main quiz tenun. Nah, jadi kita akan main quiz tenun. Permainannya sangat mudah. Di sini Ibu akan menyediakan quiz dengan seperti ini, dengan melampirkan beberapa kalimat-kalimat atau kata-kata kosong yang mana nantinya Anda akan menggaris kata-kata yang berkaitan dengan materi yang sudah Ibu jabarkan tadi. Oke, kita lihat. Carilah kata atau kalimat yang berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari. Masih ingat? Tadi memperhatikan kan semuanya? Ya. Oke. Oke, siap? Siap.
Bordir. Menemukan kata tekstil hias latar. Ayo, siapa lagi yang sebelah sini, Dinda? Gantian. Satin itu termasuk apa, Dinda? Tenun, corak tenunan. Oke, ada lagi? Kembali lagi ke tengah, Bima. Ayo. Makrab. Termasuk apa itu, Bima? Tekstil struktur. Bagus. Berarti udah ketemu kata makrab, bordir, apa lagi? Satin. Apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. 4 ya. Oke, Tania. Tekstil struktur. Oke. Lagi yang di sebelah sini, silakan Nabila. Kayak Nabila borong-borong bintang dari ibu kok. Saya sampai ngangkok. Tapi aku pulang. Oke. Tasya? Pepar. Corak tenunan lagi nih. Oke, selanjutnya ada lagi. Yuk, kata-kata apakah yang ditemukan oleh Rani? Apa bilang ya, Miss? Lungsi. Ada lagi? Ayo. Ada lagi. Sisir. Ada lagi? Kata-kata apa lagi yang belum? Nah, silakan. Lain. Ada lagi? Ada lagi, Nanda? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang itu udah terkumpul sebanyak 12 pertanyaan. Karena waktu kita sudah hampir habis, jadi terpaksa Ibu akhiri di sini pembelajaran kita. Insya Allah minggu depan kita akan membahas secara lebih rinci apa makna dari kata-kata yang telah kalian temukan. Oke? Oke, Bu. Baiklah, terima kasih Ananda Ibu yang telah berusaha hadir untuk hari ini dan menyempatkan dirinya. Semoga Ananda sukses dan pulang nanti hati-hati di jalan. Amin. Kerjakan tugas dengan baik. Baiklah, kita tutup dulu ya, tutup dulu. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Oke, sebelum kita akhiri dan Ibu pamit, kita ucapkan terlebih dahulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil